Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Misteri Koncomangan, tempat di mana misteri kehidupan dan budaya Jawa kita kupas tuntas. Pernahkah kalian mendengar tentang weton kelahiran dalam kalender Jawa? Konon, weton ini tidak hanya mencerminkan kepribadian seseorang, tapi juga meramalkan rezeki, jodoh, hingga perjalanan hidup kita. Apakah ini hanya mitos, atau ada makna mendalam di baliknya? Hari ini, kita akan membahas rahasia weton kelahiran yang penuh dengan simbol dan makna mistis. Jadi, jangan sampai terlewat. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, subscribe channel Misteri Koncomangan, dan tinggalkan komentar tentang weton kalian. Siapa tahu, kita bisa bongkar misteri weton kalian di episode berikutnya. Mari kita mulai perjalanan ini dan selami misteri yang tersimpan dalam budaya leluhur kita. Weton Minggu Pahing dalam Primbon Jawa memiliki arti dan makna tersendiri. Berikut adalah penjelasannya. Neptu Minggu Pahing. Hari Minggu, 5. Pasaran Pahing, 9. Total Neptu, 14. Karakter dan sifat. 1. Pandai berpikir dan bijaksana. Orang dengan weton Minggu Pahing biasanya dikenal cerdas dan bijaksana. Mereka cenderung pandai menganalisis sesuatu sebelum mengambil keputusan. 2. Berwibawa dan dihormati. Memiliki sifat kepemimpinan yang kuat, sehingga sering dihormati di lingkungannya. 3. Ambisius dan percaya diri. Mereka memiliki semangat tinggi untuk mencapai cita-cita dan percaya diri dalam menghadapi tantangan. 4. Berhati-hati dalam bicara. Tipe orang ini tidak sembarangan berbicara dan lebih sering menjaga perkataannya. Rezeki dan pekerjaan. Weton Minggu Pahing umumnya mudah mendapatkan rezeki. Namun, sifat mereka yang ambisius sering membuat mereka bekerja keras untuk mewujudkan impiannya. Cocok bekerja di bidang yang membutuhkan kepemimpinan, seperti wirausaha, politik, atau pendidikan. Jodoh. Dalam perhitungan kecocokan jodoh, weton Minggu Pahing cocok dengan pasangan yang memiliki total neptu yang selaras, seperti 11, 16, atau 18, agar membawa keberkahan dan keharmonisan. Hari baik dan pantangan. Hari baik, biasanya pada Selasa dan Jumat. Pantangan, sebaiknya hindari memulai pekerjaan besar pada hari Senin Wage atau Rabu Kliwon. Keistimewaan. Weton ini dipercaya membawa keberuntungan besar jika dapat mengelola sifat ambisiusnya dengan bijaksana. Orang dengan weton ini juga memiliki aura yang kuat dalam mempengaruhi orang lain. Dalam Primbon Jawa, weton Minggu Pahing memiliki karakteristik yang memengaruhi keberhasilan karir. Dengan total neptu 14, orang dengan weton ini biasanya bersemangat, ambisius, dan pandai mencari peluang. Berikut adalah panduan mengenai karir yang cocok. Karakteristik yang mendukung karir. 1. Pemimpin alami. Weton ini memiliki wibawa yang besar, sehingga cocok menjadi pemimpin atau memegang peran strategis. Mereka sering dihormati oleh rekan kerja. 2. Analitis dan bijaksana. Kemampuan berpikir logis dan hati-hati membuat mereka unggul dalam pekerjaan yang membutuhkan perencanaan matang dan pemecahan masalah. 3. Percaya diri. Sifat percaya diri mendorong mereka untuk berani mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko dalam pekerjaan. Karir yang cocok. 1. Pengusaha atau wirausaha. Dengan keberanian dan ketekunan, mereka mampu menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan. 2. Politik atau pemerintahan. Wibawa dan kemampuan memimpin membuat mereka cocok berada di bidang ini. 3. Pendidikan atau konsultan. Kecerdasannya membuat mereka cocok menjadi guru, dosen, atau konsultan di bidang tertentu. 4. Hukum atau advokasi. Dengan kemampuan berpikir analitis, mereka dapat berhasil dalam profesi pengacara, hakim, atau notaris. 5. Seniman atau kreator konten. Kreativitas juga dapat berkembang, terutama jika mereka fokus pada pengembangan diri di bidang seni atau media. 6. Manajer atau supervisor. Posisi ini cocok karena kemampuan mereka memimpin dan mengelola tim. Hal yang harus diwaspadai. Ambisi yang berlebihan, sifat ini dapat membuat mereka lupa beristirahat atau terlalu memaksakan diri. Sulit menerima kritik, belajar menerima masukan dari orang lain akan membantu karir berkembang lebih baik. Ketergantungan pada orang lain, meskipun pandai memimpin, mereka harus tetap mandiri dalam mengambil keputusan penting. Kiat sukses dalam karir. 1. Belajar delegasi. Sebagai pemimpin, penting untuk memberi kepercayaan pada anggota tim. 2.
Kelola emosi, tetap tenang dalam menghadapi tekanan akan menjaga kestabilan dalam pekerjaan. 3. Tingkatkan keterampilan, terus belajar untuk menambah pengetahuan dan keahlian agar tetap relevan dalam karir. Dalam Primbon Jawa, setiap weton memiliki hari-hari tertentu yang dianggap kurang baik atau disebut sebagai hari apes. Untuk weton Minggu Pahing, Neptu 14 berikut adalah penjelasan mengenai hari apesnya. Hari apes untuk Minggu Pahing. Hari apes biasanya dihitung berdasarkan siklus pasaran dan hari tertentu yang membawa energi kurang baik. Untuk Minggu Pahing, hari apesnya jatuh pada Senin Wage, Rabu Kliwon. Hari-hari ini dianggap kurang menguntungkan untuk memulai hal-hal besar, seperti membuka usaha baru, melakukan perjalanan jauh, mengambil keputusan penting, melakukan pernikahan atau upacara adat. Ciri-ciri hari apes. 1. Energi kurang stabil, segala usaha cenderung menemui hambatan. 2. Rentan kesalahan, mudah terjadi kesalahan dalam pekerjaan atau hubungan sosial. 3. Keberuntungan rendah, hasil yang diharapkan sering tidak sesuai ekspektasi. Cara menghindari efek hari apes. 1. Doa dan sedekah, memohon perlindungan kepada Tuhan dan berbagi rezeki dapat menetralkan energi negatif. 2. Menunda kegiatan penting, jika memungkinkan, hindari memulai proyek besar atau keputusan besar pada hari-hari tersebut. 3. Ruwatan atau ritual, dalam adat Jawa, ruwatan sering dilakukan untuk membersihkan energi negatif. Jika terpaksa harus melakukan sesuatu pada hari tersebut, disarankan untuk memulai dengan niat baik dan memohon perlindungan. Apakah Anda ingin penjelasan lebih lanjut tentang cara menangkal energi negatif pada hari apes? Dalam Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang di tahun tertentu dapat dipengaruhi oleh weton, siklus energi, serta usaha yang dilakukan. Untuk Minggu Pahing, Neptu 14 berikut adalah gambaran kemungkinan pencapaian di tahun 2025 dalam bisnis, kesehatan, dan keuangan. 1. Bisnis, karir dan usaha. Tahun 2025 membawa peluang besar bagi Minggu Pahing, terutama jika Anda mampu mengelola energi dan ambisi dengan baik. Peluang besar, Anda mungkin menemukan peluang baru dalam bisnis atau karir. Tahun ini baik untuk ekspansi usaha, seperti menambah mitra atau memperluas jaringan. Fokus pada kreativitas, ide-ide baru yang unik dan inovatif akan sangat dihargai. Cobalah terlibat dalam proyek yang memanfaatkan kemampuan analitis dan kepemimpinan Anda. Hati-hati dengan persaingan, sifat percaya diri bisa menjadi kekuatan, tetapi jangan abaikan strategi dari pesaing. Saran, tetapkan target realistis. Manfaatkan koneksi untuk mendukung pertumbuhan usaha. Hindari mengambil risiko besar tanpa perhitungan matang. 2. Kesehatan. Tahun ini meminta Anda lebih memperhatikan kesehatan, terutama yang terkait dengan stres dan pola hidup. Pikiran dan emosi, tekanan kerja atau bisnis dapat memengaruhi kesehatan mental. Luangkan waktu untuk istirahat. Kesehatan fisik, masalah yang berpotensi muncul adalah kelelahan, terutama jika terlalu sibuk dengan pekerjaan. Perhatikan pola makan dan olahraga. Spiritualitas, tahun ini, meditasi atau kegiatan spiritual dapat membantu menjaga keseimbangan hidup. Saran, tetap aktif bergerak dan jaga pola makan sehat. Hindari lembur yang berlebihan, karena dapat memicu stres. Periksa kesehatan secara rutin untuk mencegah masalah serius. 3. Keuangan. Tahun 2025 bisa menjadi tahun yang menjanjikan dalam hal keuangan, tetapi harus dikelola dengan baik. Pendapatan stabil, ada potensi untuk meningkatkan penghasilan, terutama jika bisnis Anda sedang berkembang. Pengeluaran besar, berhati-hatilah dengan pengeluaran tidak terduga. Jangan terlalu boros atau melakukan investasi tanpa analisis mendalam. Tabungan dan investasi, tahun ini baik untuk mulai menabung atau berinvestasi di sektor yang stabil seperti properti atau emas. Saran, buat anggaran bulanan untuk mengelola keuangan lebih baik. Jangan tergoda dengan investasi berisiko tinggi. Sisihkan dana darurat untuk kebutuhan mendesak. Kesimpulan umum untuk 2025. Bisnis, ada peluang besar, tetapi tetap berhati-hati terhadap risiko. Kesehatan, prioritaskan keseimbangan antara kerja dan istirahat. Keuangan, stabil, tetapi harus dikelola dengan bijak agar tetap aman. Tahun 2025 adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah maju dengan penuh perhitungan. Dalam kepercayaan spiritual Jawa,
setiap orang dipercaya memiliki Khodam pendamping, yaitu entitas gaib yang berfungsi sebagai pelindung atau pemandu dalam kehidupan. Sosok Khodam ini sering dikaitkan dengan weton seseorang, termasuk Minggu Pahing, Neptu 14. Berikut adalah gambaran tentang Khodam pendamping dan perwujudannya. Sosok Khodam pendamping weton Minggu Pahing. 1. Jenis Khodam. Khodam pendamping untuk Minggu Pahing umumnya adalah sosok yang memiliki aura kuat, berwibawa, dan melambangkan keberanian serta kepemimpinan. Energi Khodam cenderung melindungi pemiliknya dari bahaya fisik dan non-fisik, seperti energi negatif atau gangguan makhluk halus. Sifat Khodam, bijaksana, tegas, tetapi juga penyabar dalam membantu pemiliknya. 2. Perwujudan Khodam. Biasanya berwujud sosok laki-laki gagah seperti seorang ksatria atau prajurit dengan pakaian tradisional Jawa. Bisa juga berupa hewan gaib, seperti macan putih, yang melambangkan kekuatan dan perlindungan. Kadang hadir dalam bentuk energi berupa bayangan atau suara lembut yang dirasakan saat pemiliknya berada dalam kondisi meditasi. Tugas dan peran Khodam. 1. Perlindungan, menjaga pemilik dari bahaya fisik, gangguan gaib, atau niat jahat orang lain. 2. Bimbingan spiritual, membantu memberikan intuisi dan petunjuk dalam menghadapi kesulitan. 3. Kekuatan dan keberanian, memberikan dorongan keberanian dalam situasi sulit. Cara berkomunikasi dengan Khodam. 1. Meditasi, duduk tenang di tempat yang sepi, fokus pada diri sendiri, dan niatkan untuk merasakan kehadiran Khodam. 2. Doa, memohon kepada Tuhan agar Khodam dapat membantu Anda dengan cara yang baik dan sesuai kehendaknya. 3. Sesajen sederhana, dalam tradisi Jawa, sesajen seperti bunga, dupa, atau air putih sering digunakan sebagai wujud penghormatan hanya jika sesuai dengan keyakinan. Tanda kehadiran Khodam. 1. Perasaan tenang dan aman di saat tertentu. 2. Mendapatkan firasat atau intuisi kuat dalam mengambil keputusan. 3. Energi positif yang tiba-tiba muncul ketika menghadapi situasi sulit. Pesan penting, Khodam adalah entitas gaib yang dipercaya mendampingi, tetapi tetap bergantung pada niat dan usaha manusia sendiri. Jangan bergantung sepenuhnya pada Khodam, karena kekuatan utama tetap berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah tadi pembahasan tentang weton kelahiran dalam kalender Jawa. Ternyata, di balik angka dan hari kelahiran, tersimpan pesan mendalam tentang kepribadian, rezeki, hingga perjalanan hidup kita. Apakah kalian merasa cocok dengan penjelasan weton kalian? Atau mungkin ada pengalaman menarik terkait weton yang ingin kalian bagikan? Terima kasih sudah menemani Misteri Konco Mangan menggali kearifan lokal ini. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, klik like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan misteri-misteri berikutnya. Dan pastinya, tinggalkan komentar di bawah. Siapa tahu, cerita kalian bisa jadi inspirasi untuk episode mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, di balik setiap misteri, ada hikmah yang bisa kita pelajari. Salam Misteri Konco Mangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.